warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Halo Jack Mania Tanah Abang. Nah, malam ini bertepatan dengan ulang tahun Jack Mania yang ke-23. Gue pengen ngobrol santai bareng tamu spesial nih, pembina The Jack Tanah Abang dan juga salah satu pendiri Jack Mania. Lo pasti kenal sama Om Heri. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nih, Om, sejak kapan sih Om Heri ini suka sama bola gitu? Kalau suka bola, merasa sama kayak anak kaki yang lain. Dari kecil pasti seneng bola. Dari kecil suka bola. Nah, pertama kali Om jadi anggota di Jack Mania itu gimana ceritanya tuh? Jadi anggota? Kalau kita dulu, ya mungkin gue cerita sejarah awalnya. Waktu itu awalnya emang gue dari awal kecil memang senang nonton bola, terutama Persija. Karena dulu tuh kalau Persija main pasti bokap gue main bola. Apalagi kalau dulu zaman itu perserikatan tuh. Zaman gue SD itu masih zamannya Bang Kita Nama, dari Lubis kali ya. Kalau main di Senayan pasti bokap ngajak nonton. Nah, dan akhirnya gue agak gede SMP SMA, gue nonton sendiri tuh. Ya, seringnya nonton Liga Internal Persija gitu. Saling main dulu, dia ada turnamen internal. Apalagi kalau yang main dulu Menteng FC atau Perbanas FC, itu pasti nonton. Itu favorit zaman dulu dari itu Liga Internal Persija. Biasanya dari Liga Internal ini nanti dipilih pemain yang bagus-bagus masuk ke Persija. Dulu sebenarnya begitu, makanya dan kebetulan Menteng FC itu paling banyak yang masukin pemain ke tim Persijanya, tim pemain-pemain elit di Persija lah. Makanya dulu favorit gua kalau Menteng FC main pasti gua nonton di Menteng. Itu zaman SMP SMA. Cuma kan setelah itu Persija turun tuh prestasinya. Belakangan muncul di Jakarta dan klub Pelita Jaya. Oh iya, betul. Nah, dia bawa pemain dari Kamerun mantan Piala Dunia. Akhirnya ya di satu sisi Persija lagi turun, Pelita Jaya yang sama-sama Jakarta lagi naik. Itu betul ya, Pelita Jaya. Sampai akhirnya Bang Yus jadi gubernur. Dia pegang Persija, dia bagusin Persija, dia ambil pemain dari Surabaya, dari Bandung, digabung pemain top. Satu bulan ramen lagi kan? Ya, gue memang basicnya dari Persija ya nonton Persija juga kan. Sampai pas satu pertandingan, gue datengin tuh manajernya Persija waktu itu Mbak Diza. Mbak, saya mau daftar jadi supporter dong. Jadi fans club, gue bilang fans club kan. Dia bilang, fans club apaan? Kita belum ada. Gue aja yang bikin deh. Nah, gue ditantangin begitu. Akhirnya sama aja, lo ajak temen-temen lo katanya kan. Nih, terus gue dikenalin sama aku masnya Persija itu, Mas Edi. Udah, hubungin temen-temen, nanti kita bikin sama-sama. Ya gue ajak temen-temen gue sama nonton bola sama Persija. Ayo kita diajakin nih, tawarin buat bikin fans club. Jadi kumpul 2, 3, belasan sampai akhirnya kumpul kita sampai waktu itu tuh gua setelah pertandingan Persija di Lebak Bulus, gua samperin manajer Persija waktu itu Mbak Diza Rizal Ali. Gua bilang, Mbak, saya mau daftar dong jadi anggota fans club. Cuma jawabannya dia justru mana kita belum punya fans club. Itu aja yang bikin. Terus sama dia gue dikenali sama Mas Persija waktu Mas Edi Supatnya. Akhirnya kita ngobrol, bisa deh lu kumpulin temen-temen lu, kita bikin fans club. Nah ya udah dari situ, ya udah kumpulin temen-temen gue nih sama-sama nih dengan Persija. Kumpul 1, 2, 3, belasan sampai 3, kita kumpul terakhir itu di Kuningan. Di Kuningan kita apa kita kumpul. Itu kelas Jack Mania. Oh, itu sejarah Jack Mania belum ya? Nah Om, apa namanya? Menurut Om nih, supporter Jack Mania yang sekarang tuh gimana? Luar biasa ya, ini gini. Jack Mania itu sekarang bisa dibilang satu-satunya atau paling nggak kelompok supporter terbesar di Indonesia yang terorganisir ya. Kita bisa bicara ada misalnya ada supporter A, supporter B, tapi yang berbentuk organisasi dan paling rapi dan paling solid itu Jack Mania. Ya.
bukannya mau sombong, tapi gue pikir Jakmania patut berbangga kita sering menjadi contoh dari supporter lain gitu ya. Artinya terutama dari sisi organisasi. Kalau soal masa mungkin mereka juga banyak, tapi mereka tidak terorganisir. Satu-satunya yang paling terorganisir itu cuma Jakmania. Dan cuma di Persija cuma ada satu kelompok supporter Jakmania. Nggak ada kelompok supporter lain. Ya, kalau di tempat lain itu pecah. Ada komunitas bisa solid dengan satu kelompok supporter walaupun berbeda warna di dalamnya, berbeda warna, macam-macam. Tapi kita bisa kompak, bisa solid mendukung satu klub yang sama dalam satu bendera yang sama, mendukung Persija dengan bendera Jakmania. Jadi artinya ini satu yang perlu kita banggain gitu ya. Betul. Kalau di belakang. Nah, Om, menurut Om nih tentang Jakmania Tanah Abang, gimana? Ya sejak awal gue melihat Tanah Abang ini kan sebagai satu basisnya Jakmania, langsung terbesar saya. Dulu tuh kalau zaman apalagi waktu dari awal kita melihat satu yang gede itu kan selain Mayoran, itu Negara itu yang gede-gede ya Tanah Abang, dan salah satu yang paling militan, yang paling fanatik itu Bang deh, tempatnya Persija. Kenapa punya keuntungan? Karena dari sisi lokasi nggak jauh dari GBK. Betul. Jadi kita paling dekat. Bisa dikatakan rumah tuh kalau kita main di GBK. Artinya gue ngeliat teman-teman Abang nih bagus, solid gitu ya. Walaupun kita kumpul dari banyak kelurahan, tapi bisa ngumpul di satu Jakmania Abang. Dan selama ini kegiatan Jakmania Abang juga cukup positif. Ya terakhir nih kalau misi pandemi sejak pandemi itu malah ada yang program bisa kerjasama sama pihak lain gitu. Dan itu cukup sangat positif ya. Karena Jakmania kan kita sebagai warga Jakarta juga harus berpartisipasi lah sebagai bagian dari warga. Nah, oke Om. Nah, Om ingat nggak pertandingan pertama waktu Persija lawan apa pertama kali nonton bola Persija lawan apa? Power. Nggak ingat terus. Nggak ingat. Kalau pengen lawan apa? Kalau Iya lawan apa Persija Jakmania ya. Oh Jakmania. Kalau pertandingan Persija main pertama Lupa ya. Masih kecil banget. Lebih benteng ya yang pertamanya yang mana gue lupa loh. Perserikatan sih. Kalau ditanya yang menarik apa sih gitu ya waktu itu aku gini. Satu hal yang menarik waktu gue zaman di Menteng itu belum ada Jakmania. Ini pengalaman ya. Dan itu jadi salah satu alasan gue ketika gue ngajak teman-teman untuk bikin Jakmania. Pernah gue waktu di Menteng, Persija tuh lawan Persib. Oh, Bandung. iya. Itu tahun berapa Om? Oh, lu zaman gue SMP lah. 92 kali ya? Masih 80-an. Itu pasti banyak. Dan penontonnya banyak. Tapi lu bayangin, dari sekian banyak penonton, itu yang Persija. Cuma ya lah. Sedikit banget. Betul. Bahasa kasarnya, ini kan kandang rumah kita. Kita kayak tamu. Iya, benar. Nah, makanya ketika bikin Persija, salah satu semangat gue sama teman-teman di Jakmania dulu, itu kita pengen jadi Persija itu tuan rumah di kota. Iya, betul. Yang satu kita merasa tamu di kandang sendiri. Dan alhamdulillah kalau sekarang kita lihat Persija main, jangankan di Jakarta, di mana-mana selalu ramai. Apalagi di Jakarta, gitu. Makanya gue sempat merinding nonton sampai nggak berasa gue nangis. Kenapa? Begitu kan stadion di sini orang semua. Betul. Ya, lo bayangin, gue dulu zaman SMP nonton lawan manapun kita kan cuma 100 orang deh paling banyak. Betul. Walaupun 20 100 orang juga orang gila semua betul. Ya. Tapi stadion di sini tim tamu. Nah, di Jakmania sekarang kita udah berhasil jadi tuan rumah di kota sendiri.
segede GBK sebesar nggak itu muat. bisa kita penuhin. Nggak muat, Nggak malah. muat buat kita. Itu luar biasa. Nah, Om, pemain favorit Om Heri nih dari zaman kecil sampai sekarang di Persija siapa? Kalau Persija banyak sih. Memang Banyak. kalau yang dibilang Nah, kalau buat gue pribadi, karena mungkin karena gue punya kedekatan pribadi, terutama pernah jadi pelatih gue gitu. Oh. Itu Bang Patar Tambunan. Oh, Patar Tambunan. Ya sempet gue dilatih sama Bang Patar, Iya. jadi artinya gue punya lebih psikologi. Kalau pemain favorit ya rata-rata semua yang gue Favorit lah ya. Terutama ya kalau bicara zaman dulu itu ada ya nama-nama klub lah, nama kakak berarti gitu, semuanya ya. Itu pemain-pemain yang memang legendaris. Kalau era belakangan, era Ligina mungkin ya gue suka sama Jaka Aliudin, gue suka sama pemain Tokyo, tapi mungkin ada dua nama yang perlu gue catat gitu buat gue pribadi. Itu satu dua kayaknya kenapa gue bilang dua orang ini, karena mereka selain hebat dalam skill main bola, tapi gue juga salut dan luar biasa menurut gue mereka sebagai pribadi. Artinya mereka nggak cuma jago sebagai pemain bola, tapi sebagai pribadi itu mereka juga gue lihat pas jadi contoh sampai sekarang pun gue lihat mereka masih patut jadi contoh, nggak pernah ada masalah. Nggak cuma jagonya doang gitu loh. Nah, ini harapan Om nih, nah Persija kan insya Allah ya bulan Mei kan akan kembali ke Asia lagi di AFC Cup. Harapannya Om buat tim Persija nih, insya Allah juga Liga mulai bulan-bulan main lagi lah. Ya kalau harapan pasti kalau buat tim semua selalu kita yang hasil lah ya, cuma ya apalagi di situasi kayak gini nih udah lama nggak ada pertandingan, pasti kan teman-teman Kangen. kangen udah berat lah ya melihat Persija menang. Gue rasa kalau main dapat izin main di GBK langsung Penuh iya. ya gue berharap dia bisa ngebuktiin diri, artinya dikasih kesempatan sama PSSI untuk mewakili Indonesia di ajang Asia. Ya minimal kita bisa masuk ke final. Amin. Jangan bikin malu lah, karena bagaimanapun untuk nggak cuma bawa nama Persija, nggak cuma bawa nama Jakarta, negara juga bawa nama Indonesia. Nah Om, harapan Om Heri nih ya, untuk harapan dan juga pesan-pesan buat anak-anak Jack Tanabang sekarang. Oke, ya buat teman-teman semua ya, Jakmania kenapa lagi gini. Gue berharap Jakmania ini sekarang kalau dari sisi kualitas Luar biasa. satu terbesar lah, jangan di Indonesia, mungkin di Asia pun kita bisa dihitung, kita hitungkan gitu. Ada secara jumlah kita berbiasa. Gue berharap ke depannya ini Persija, Jakmania, teman-teman yang ada sekarang di pengurus ataupun yang lain bisa meningkatkan dari kualitas latihannya. Kita cuma sebagai supporter dan bola, tapi bagaimana kita benar-benar bisa memberikan kontribusi positif buat klub, buat Persija gitu. Jangan sampai kita niat mau dukung malah merugikan tim klub kita gitu, bahkan bisa merugikan kota kita gitu. Artinya Jakmania sebagai satu organisasi khususnya di Tanabang berpikir lebih memikirkan kualitas dari dukungan kita terhadap Persija. Gue nggak tahu ya, kalau dulu kita punya semangat itu Persija itu punya semuanya supporter yang fanatik, aktif, kreatif dan inovatif, dan terakhir sportif. Jadi kita memang fanatik gitu. Betul. Klub kita Persija. Tapi dukungan kita fanatik itu bukan dalam
kita di stadion kita menikmati sepak bola dan kita juga bisa menjadi bagian dari hiburan di sepak bola. Ditonton orang. Makanya kita melakukan atraksi gitu. Jadi dukungan fanatisme kita dalam bentuk atraksi. Dan kita sebagai supporter juga atraksi kita harus selalu berkembang. Kita berkreasi, terus kita bikin inovasi dalam mendukung tim Persija. Dan terakhir kuncinya itu tetap ada sportivitas karena sepak bola adalah olahraga adalah kuncinya adalah sportivitas. Jadi sefanatik apapun menang atau kalah kita tidak terima karena bagaimanapun sepak bola itu bagian dari hiburan. Jadi jangan sampai rusak. Makanya jadi semangat kita dalam mendukung Persija itu ya fanatik, aktif, kreatif, inovatif, dan tetap menjaga sportivitas. Dan berharap itu tetap dijaga sama teman-teman di Jack Tanah Abang. Khususnya di Jack Tanah Abang. Nah itu Jack ngobrol santai gue di hari ulang tahun Jackmania ke-23 bareng sama Om Heri, salah satu pendiri Jackmania. Jangan lupa lo tetap jaga kesehatan diri lo, cuci tangan, pakai masker, keluar rumah, jaga jarak, ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Infocom Jack Tanah Abang biar anak Infocom Jack Tanah Abang semangat bikin channel YouTube-nya, ya. Gue di sini Rudy dari Infocom Jack Tanah Abang dan Om Heri, pembina Jack Tanah Abang sekaligus pendiri Jackmania, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jackmania.